Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan hari ini, mari kita membacakan teks Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Sekali peristiwa Tuhan menunjuk 70 murid. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong pembekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai bagi rumah ini.' Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, menjadi orang kepercayaan itu adalah satu anugerah. Ketika seseorang mempercayakan sesuatu untuk kita lakukan, itu berarti dia sungguh percaya pada kita, karena kita bisa melakukannya dengan baik. Terkadang kita juga dipanggil untuk melakukan berbagai pelayanan bagi Tuhan dalam bentuk apa saja. Dalam Injil hari ini, kita diperdengarkan tentang kisah Yesus mengutus 70 muridnya untuk menyebarkan Injil, kabar sukacita kerajaan Allah itu. Pesan yang muncul dari teks ini adalah panggilan bagi setiap pengikut Yesus untuk menjadi pekerjanya, untuk menjadi pewarta. Tetapi orang-orang dipanggil ini sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mengikuti kehendak Allah, yang setia ikut apa yang Tuhan rancangkan atas hidup mereka, tidak berarti mereka itu akan terlepas dari bahaya dan ancaman. Malah sebaliknya, sebagai orang-orang yang sungguh beriman kepada Allah, kerap harus berhadapan
dengan berbagai macam hal yang kurang menyenangkan. Karena kesetiaan kita untuk mengikuti Tuhan. Sebelum diutus, para murid disiapkan oleh Yesus sendiri. Karena mereka menerima tugas maha penting. Pergi kemana saja. Ke kota-kota dan desa-desa. Untuk mewartakan Injil itu. Maka Yesus melengkapi para murid ini dengan kuasa untuk mengajar, untuk menyembuhkan orang sakit, dan mewartakan karya keselamatan. Membagikan, serta menghadirkan damai sejahtera itu adalah hal penting dan merupakan tugas mendasar di dalam karya perutusan. Itulah sebabnya kepada para murid, Yesus mengutus mereka pergi berdua-dua. Yesus menyampaikan hal ini untuk mereka. Kalau kalian memasuki satu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Artinya, para utusan Tuhan ini diminta mewartakan damai sejahtera kepada orang-orang yang menyambut mereka. Mereka juga diutus menjadi saksi damai sejahtera. Menjadi orang-orang yang mengalami shalom, damai sejahtera, dan siap membagikannya kepada orang-orang yang mereka jumpai, kepada mereka yang siap menerima damai sejahtera itu. Hal ini sungguh relevan dengan hidup kita saat ini. Ketika 70 murid mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka, kita pun ingin belajar dari mereka untuk pergi menjadi para pewarta yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Karena kadang-kadang ada kecenderungan dalam diri kita yang kuat untuk mewartakan diri dengan segala kualitas, dengan segala kemampuan yang ada pada kita. Maka pada akhirnya yang kita wartakan bukan Yesus, tetapi diri sendiri. Hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk melihat dengan kacamata baru. Bagaimana Yesus memberikan kuasa, otoritas kepada kita. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Maka setiap orang yang Dia panggil untuk pergi menjadi pewarta, pasti dilengkapi dengan banyak hal-hal baik. Berkat-berkat yang Tuhan lengkapkan pada kita. Maka sebenarnya kita mau mengatakan ini, bahwa siapapun yang Tuhan panggil, yang Dia pilih
adalah mereka yang siap dibentuk dan siap untuk diutus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita mau melihat seluruh keberadaan kita sebagai orang beriman, bahwa setelah kita dibaptis, kita semua siap menjadi misionarisnya Tuhan Yesus, yang siap pergi menjadi pewarta. Tetapi yang paling utama adalah kita siap untuk menjadi pewarta-pewarta yang bukan mewartakan diri sendiri. Ingat, yang kita wartakan adalah Yesus. Yang kita wartakan adalah shalom, damai sejahtera. Damai sejahtera yang menguatkan hati banyak orang di tengah hidup dunia ini yang hari-hari ini seolah-olah orang kehilangan harapan. Kita semua diajak menjadi para pesiara pengharapan yang tidak kehilangan harapan. Inilah semangat yang mau kita bagikan bagi saudara dan saudari kita. Jangan takut menjadi para pewarta Tuhan. Karena siapapun yang Tuhan panggil dan Tuhan pakai untuk menjadi pewartanya, Tuhan akan lengkapi dengan berbagai berkat anugerah yang dipercayakan kepada kita. Maka mari terima panggilan Tuhan. Kita pergi keluar dari diri sendiri untuk menjangkau banyak jiwa yang hari-hari ini membutuhkan kehadiran kita, sapaan, dan juga hal-hal baik yang mau kita bagikan bagi mereka. Terlebih mereka yang sakit, mereka yang berkekurangan, mereka yang difabel, dan mereka yang kehilangan harapan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pergilah menjadi saksi Kristus yang terus membawa damai sejahtera dan membangkitkan harapan bagi siapapun yang kita jumpai. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.